Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Sobat Keren. Semoga semua dalam keadaan sehat walafiat. Pada malam hari ini, pada kesempatan kali ini kita akan diskusi nih dengan narasumber yang kece lah. Namanya Mas Fakih Hindami. Nah, beliau sudah saya undang. Kita tunggu sebentar ya. Nah, mungkin sambil menunggu Mas Fakih ini, pada akhir acara kita juga akan mengumumkan pemenang dari lomba video Hari Perdamaian kemarin. Jadi kan kita sebulan ini sudah melakukan lomba video untuk Hari Perdamaian Internasional di 21 September kemarin. Kita sudah pilih 3 pemenang, masing-masing. Untuk juara 1 dapat hadiah Rp1.000.000, juara 2 Rp750.000, dan juara 3 Rp500.000. Lalu ada juga 5 juara hiburan. Untuk juara hiburan ini nanti masing-masing dapat Rp100.000. Ya, jadi tunggu aja ya, tunggu. Kita bakal diskusi dulu dengan Mas Fakih. Tunggu. Mas Fakih mana nih? Untuk tema diskusi pada malam hari ini, temanya adalah cara berdamai dengan diri sendiri. Nah, ini sebenarnya perpanjangan lah dari Hari Perdamaian kemarin, gitu kan. Kita kan sudah melakukan atau melaksanakan Hari Perdamaian Internasional 21 September kemarin. Hari Perdamaian kemarin temanya Saving Peace Together. Jadi membentuk perdamaian bersama-sama. Tapi untuk membentuk perdamaian bersama-sama, ya kita juga harus berdamai juga dengan diri sendiri. Makanya rekan-rekan Sobat Keren, tunggu aja. Nanti kita bakal diskusi banyak nih dengan Mas Fakih Hindami ini. Nah, nih udah join nih. Bentar. Mungkin saya akan infokan dulu resume dari beliau. Jadi Mas Fakih Hindami ini mahasiswa lulusan Universitas Indonesia. Beliau sering berkecimpung di bidang project dan organization management. Lalu juga pendiri Muda Wangka, organisasi yang berfokus pada youth development and education di Pulau Bangka. Halo, Assalamualaikum, Mas Fakih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, Alhamdulillah ya sudah bergabung nih bersama dengan Lampu Keren. Alhamdulillah. Suara saya jelas kan ya? Agak putus-putus sedikit. Agak putus-putus ya? Kalau sekarang sudah jelas? Oke, jelas. Oke, yep. Oke. Saya lanjutin dulu ya. Saya jelaskan dulu nih tentang narasumber boleh. Kita yang kece ini nih. Boleh. Lalu beliau juga pernah bekerja di Institute of Leadership Development UI. Lalu juga pernah di salah satu startup di bidang strategi and operation. Lalu juga di Indika Foundation, organisasi yang diinisiasi oleh Ayu Kartika Dewi. Indika Foundation ini berfokus pada pembentukan karakter dan menyebarkan semangat toleransi. Nah, Sobat Keren kalau pengen lihat salah satu produknya, itu bisa aja langsung ke Instagram toleransi.id. Nah, Mas Fakih di sini berperan sebagai project officer. Lalu terakhir saya sempat ngelihat LinkedIn-nya nih, Mas Fakih. Yeah. Saat ini bekerja di Indonesia Indikator ya? Iya. Yeah.
Ya, Betul. ya, perusahaan di bidang data analisis dan konsultan dalam pengambilan keputusan dan kebijakan perusahaan. Iya, Oke, betul. Mas Fakih, Ya. eh, terakhir ini katanya sedang jalanin project ya. Iya, betul. Project. Project namanya The Second Chance. Ini bisa jelasin nggak nih apa nih? Jadi saya sama teman saya namanya Fahrudin Alwi, kita punya inisiatif buat bikin project namanya The Second Change. Kalau diartikan dalam bahasa Indonesia berarti kesempatan kedua kan ya. Jadi Kesempatan lewat sebetulnya produknya masih podcast dan video di YouTube, kerjasama dengan radio Islam namanya iDream TV atau iDream Radio. Kita tujuannya adalah membuat konten bahwa sebetulnya setiap orang itu biasa aja, normal aja kalau punya salah. Tapi semua orang yang punya salah selalu punya kesempatan kedua buat memperbaiki diri. Dan setiap orang yang pernah gagal itu punya kesempatan kedua buat belajar dari kegagalannya dan memulai lagi. Makanya proyeknya namanya The Second Chance. Artinya kesempatan kedua, kayak gitu. Kesempatan kedua. Orang selalu punya kesempatan kedua ya. Itu salah satu frasa yang sering saya dengar tuh. Iya, betul. Oh ya Mas Fakih, mungkin ini ada rekan-rekan yang bilang katanya sinyalnya kurang bagus nih. Oh iya. Masih buffering. Oh gitu, sebentar. Iya, iya, iya. Santai-santai. Sekarang udah agak jelas belum ya? Atau masih buffering? Masih buffering. Ya. Bentar ya. Kalau ke Masih buffering. Saya nggak tahu nih salahnya di mana. Soalnya wifi pakai wifi atau pakai ini? pakai wifi. Pakai data. Oh, pakai wifi. Ya, nggak apa-apa lah. Oke. Yang penting bisa lihat wajah dan suaranya terdengar. Oke, tapi suara saya jelas kan ya? Jelas, suara jelas. Yep. Oke, tadi lanjut dulu ya. Tadi semua orang punya kesalahan pada masa lalu. Semua orang pernah berbuat salah dan mereka ingin memperbaiki kesalahan dan bangkit dari kegagalan. Nah, ini satu platform yang kira-kira mungkin banyak orang yang mengalami nih. Nah, mungkin dari kita pengen tahu nih, kenapa sih perlu untuk membuat platform ini gitu? Pengalaman pribadi kah atau bagaimana? Saya berangkat dari pengalaman pribadi sebetulnya. Bahwa ya namanya manusia itu pasti punya salah kan ya. Saya juga punya salah. Jadi ada satu momen di mana saya benar-benar ngerasa bersalah, tapi kemudian saya refleksi, benar nggak sih perasaan bersalah yang saya punya sekarang? Atau jangan-jangan ternyata kesalahan yang saya buat itu nggak 100% salah saya. Bisa jadi itu tuh ada banyak kekeliruannya, ada banyak kurang tabayunnya, sehingga kesalahan itu bisa terjadi. Sebetulnya orang kecewa karena saya atau tersinggung dengan perkataan saya itu sebetulnya salah saya 100% atau enggak, kayak gitu. Dan apakah dengan melakukan kesalahan itu kemudian kita nggak punya kesempatan buat memperbaiki diri, atau justru kita menggunakan kesalahan itu buat belajar, kayak gitu. Nah, nilai yang saya pengen bawa sama teman saya ini, kita pengen bilang bahwa kita harusnya memandang kesalahan yang kita buat itu sebagai lompatan buat kita refleksi diri, dan pada akhirnya kita bisa memulai kembali jadi pribadi yang lebih baik dan nggak terpaku pada kesalahan di masa lalu, kayak gitu. Mungkin juga sobat-sobat keren sudah merencanakan masa depan, tahu-tahu pernah buat salah. Nah, jadi masa depan yang tadi direncanakan itu bisa runtuh atau bisa nggak jadi, bisa terkendala gitu. Padahal kita tetap punya kesempatan kedua kan ya, Mas Fakih? Iya, betul. Oke.
Nah, mungkin sebelum lanjut, ini kan temanya kita cara berdamai dengan diri sendiri. Artinya mungkin ada konflik-konflik di pribadi kita sendiri kan. Mungkin Iya. sebelum masuk ke situ, saya pengen bahas dulu bagaimana kalau kita berkonflik dengan orang lain. Karena mungkin sebagian konflik diri sendiri itu ya disebabkan dengan konflik kita ke orang lain nih. Ya kan? Iya. Nah, kalau konflik kita dengan orang lain, misalnya orang itu tersinggung dengan perkataan kita, atau mungkin emosi. Nah, kita kalau ketemu dengan orang seperti itu, atau berhubungan dengan orang seperti itu, nah gimana nih kita mesti gimana nih kita berhubungan dengan orang itu gitu. Oke, orang tersinggung karena perkataan kita, terus orang kecewa karena tindakan kita kan. Kayak gitu kan intinya. Iya. Balik Betul. lagi nih, kalau boleh saya tanya, sebetulnya ketersinggungan itu muncul karena apa sih? Kekecewaan itu muncul karena apa sebetulnya? Kalau menurut teman-teman? Kalau ya mungkin misalnya pernah dimintain tolong, tapi ketika kita tolong nggak sesuai ekspektasi nih oleh mereka nih. Terus atau merasa ternyata dia orangnya kayak gini gitu. Ya kita padahal sudah berusaha membantu kan. Tapi ya sudahlah. Kadang kita merasa bersalah juga. Takutnya nanti kita minta tolong mereka juga kayak gitu. Tapi ya bagaimana? Sudah terjadi. Gitu. Jadi kalau saya melihat ya, ini kalau misalnya saya berada di posisi orang yang dikecewakan, saya berada di posisi orang yang merasa tersinggung. Bagi saya, ketersinggungan itu tidak akan ada kalau nggak ada yang tersinggung. Dan kekecewaan itu nggak akan ada kalau nggak ada yang merasa kecewa. Nah, masalah tersinggung atau enggak, sebetulnya itu enggak 100% salah orang yang menyinggung. Tapi justru lebih banyak porsinya itu dirasakan, atau menurut saya nih ya, lebih banyak porsinya itu jadi tanggung jawab orang yang merasa tersinggung. Ini contoh aja nih ya, contoh. Kalau orang merasa tersinggung dengan perkataan orang yang sebetulnya nggak bermaksud menyinggung, orangnya nih nggak bermaksud menyinggung nih, tapi ada aja orang yang ketika sudah ngomong netral, tetap ada aja orang yang tersinggung gitu. Tapi ada orang yang maksudnya menyinggung, gitu kan, tapi orang yang disinggung itu nggak merasa tersinggung. Jadi sebetulnya menurut saya ketersinggungan itu hadir dari orang yang menerima perkataannya. Ini saya kasih contoh aja nih ya, kasih contoh pengalaman pribadi. Suatu ketika nih ya, mungkin saya pernah nggak sengaja melakukan kesalahan, mungkin saya nggak sadar, tiba-tiba ada orang di depan saya itu ngomong ke depan muka saya, terus dia teriak kayak gini, maaf ya, dia teriak anjing kayak gitu, menyebut satu nama hewan. Terus respon saya apa? Apakah saya marah? Enggak. Ketika dia bilang seperti itu di depan muka saya langsung ngelihat ke belakang. Atau saya ngelihat ke sebelah kanan atau sebelah kiri. Nggak ada anjingnya. Terus saya balik aja ke orang yang tadi bilang anjing, terus saya tanya, Mas, anjingnya mana? Saya bilang kayak gitu. Saya tahu sebetulnya orang ini tuh ngatain gitu kan. Mungkin karena saya pernah bikin salah, terus bikin dia kesel, dan dia sedang emosi juga, terus dia bilang saya seperti itu. Tapi toh saya bukan anjing kan, jadi saya pun tidak perlu tersinggung dengan ucapan dia. Jadi yang saya lakukan adalah, mungkin ada anjing di belakang saya ngeliat ke belakang, lah ternyata nggak ada anjingnya. Terus ya ngapain saya marah juga kayak gitu. Jadi walaupun orang yang berniat menyinggung, kalaupun kita nggak merasa tersinggung, maka nggak ada ketersinggungan itu. Kita melapangkan dada saja ya. Iya. Jadi kalau misalnya iya, jadi kayak nggak 100%. Kalau misalnya ada orang yang tersinggung dengan perkataan kita, itu tuh nggak 100% salah kita. Itu ya apa ya? Kita nggak punya kuasa untuk menentukan perasaan seseorang kayak gitu. Yang kita punya kuasa adalah ya kita cuma punya kuasa untuk menentukan kita mau ngomong apa kayak gitu. Terkadang kita nggak salah, kita ngomong bener pun ada aja orang yang tersinggung kayak gitu. Ya sebetulnya nggak 100% salah kita. Betul. Saya kalau dengar omongan Mas Fakih jadi ingat buku ini, Filosofi Teras. Jadi kita nggak bisa mengendalikan apa yang orang pikirkan tentang kita. Kita nggak bisa mengendalikan opini orang lain.
Yeah. Tapi ya kita bisa mengendalikan opini kita sendiri atau perspektif kita sendiri. Seperti itu mungkin ya, Mas. Konsepnya dalam stoicisme disebut dikotomi kendali kan ya? Iya. Iya, jadi ada dua hal. Satu hal itu sesuatu yang bisa kita kontrol, satu hal lagi sesuatu yang nggak bisa kita kontrol. Yang bisa kita kontrol adalah perspektif kita atau persepsi kita, respon kita terhadap sesuatu. Semua yang terjadi di dunia ini itu sifatnya netral. Apakah itu akan menyinggung atau enggak, itu tuh tergantung respon kita melihat tindakan atau kenyataan yang ada di depan kita. Banyak hal kok sebetulnya seperti itu. Oke. Nah, itu kalau misalnya kita sudah paham ya tentang dikotomi Dikotomi kendali. Dikotomi kendali ya. Tapi kalau misalnya kita masih ngerasa emosi nih, kita masih punya emosi, masih mudah tersinggung, kira-kira apa nih yang mesti kita lakukan nih? Kalau saya kembali lagi ke logika. Tadi sempat dimention buku filosofi teras kan. Kalau di dalam buku filosofi teras itu kita kembali ke alam, dan alam itu apa ya? Manusia itu diciptakan dengan akal. Jadi apapun yang terjadi kembali lagi ke akal, kayak gitu kan. Kemudian mikir nih, akal itu digunakan untuk bertanya secara skeptis. Penting nggak sih kita marah? Buat apa sih kita marah? Kenapa kita mesti marah? Atau jangan-jangan hal yang terjadi itu bisa diselesaikan tanpa kita harus marah. Dan kalau misalnya sudah terlanjur marah, menurut saya marah itu sesuatu yang sifatnya manusiawi. Marah itu apa ya? Manusiawi karena itu tubuh kita diciptakan untuk merespon tubuh kita diciptakan untuk melindungi diri. Kalau di manusia zaman dulu, respon ini insting ya kita sebutnya. Kalau di hewan insting. Insting ini digunakan untuk melindungi diri dari serangan binatang buas. Jadi emang ada tuh pikiran negatif sedikit untuk melindungi diri. Dan marah itu juga sesuatu yang manusiawi. Kita marah untuk melindungi emosi kita. Dan itu sebetulnya sangat-sangat wajar. Nah, yang kemudian harus difikirkan adalah ketika kita marah, kita berhenti sejenak, nggak boleh melanjutkan apa yang kita lanjutkan, karena mungkin kalau misalnya kita meneruskan kegiatan kita ketika kita marah, mungkin akan banyak sekali kemudaratan yang bakal terjadi. So, stop, kemudian mikir, sebetulnya kita perlu marah atau enggak sih? Jangan-jangan sesuatu itu bisa diselesaikan tanpa kita harus marah. Dan ngapain juga marah sebetulnya? Marah itu nggak logis sama sekali menurut saya. Ya ngapain? Ya. Kayak gitu. Nah, poinnya marah itu atau emosi itu manusiawi. Tapi pada akhirnya kita juga harus kembali lagi ke logika. Ini marah ini karena apa? Bermanfaat nggak sih? Sesuatu yang produktif nggak? Iya. Sebut aja nih salah satu contoh nih. Kasih contoh deh. Kenapa kita marah? Misalnya kayak gimana? Misalnya kita misalnya sering kerjasama dengan orang lain, tapi mungkin apa yang kita berikan, apa yang kita kerjakan itu kurang diapresiasi nih. Nah itu gimana tuh? Kita marah karena kita insecure gitu dengan kerja kita jadi wah ini nggak dihargai, terus mungkin kerjaan kedepannya wah saya jadi males nih, atau saya jadi ngerasa nggak bisa nih untuk ngelakuin hal ini. Itu gimana tuh? Jadi misalnya nih ya, saya marah karena ada orang yang nggak menghargai pekerjaan saya. Kira-kira yang salah siapa tuh? Apakah orang yang nggak menghargai, atau jangan-jangan kitanya yang salah karena kita berharap buat dihargai? Salah ya kenapa kita berharap buat dihargai? Emangnya kita kerja tuh buat apa? Buat dapat penghargaan dari orang yang enggak. Justru salah menurut saya kalau misalnya kita berekspektasi orang akan menghargai kinerja kita. Ya ngapain juga, kerja aja. Kalau di dalam Islam kan
konsepnya adalah bekerjalah kamu, biarkan Allah dan Rasulnya yang memperhatikan kan, yang melihat. Kita nggak bekerja buat dapat penghargaan dari orang lain, dan niatnya justru salah kalau udah kayak gitu. Nah, yang lebih salah lagi adalah kalau kita berharap orang lain menghargai kita, kemudian kita nggak dapat penghargaan yang kita harapkan dari orang lain, terus kita marah. Sebetulnya marahnya kita itu karena orang lain atau karena diri kita sendiri? Sebetulnya marahnya kita itu ya karena kita sendiri membuat ekspektasi kalau orang akan menghargai kita. Jadi kayak kita tuh marah sendiri karena tindakan kita sendiri, karena harapan yang kita buat sendiri. Dan itu nggak logis sama sekali kan? Ngapain kita marah terhadap harapan yang kita bikin sendiri? Oke. Ya. Oke, poinnya betul. Emosi itu memang sangat tidak logika ya. Emosi itu Nggak logis. Sangat nggak produktif, dan ya benar, kita harus kembali lagi ke logika. Padahal segala hal yang kita lakukan juga pada intinya ya kalau misalnya kita emosi, ya kita nggak produktif untuk kerja. Nah, itu mungkin tentang emosi ya. Lalu misalnya tentang kegagalan di masa lalu nih. Nah, kita mungkin sobat-sobat keren di sini mungkin masih ada yang baru lulus SMA, lalu mungkin ingin daftar kuliah di PTN atau di jurusan tertentu, terus gagal. Nah, itu gimana cara kita bangkit lagi tuh, Mas Fakih? Ada satu buku bagus yang ditulis oleh seorang psikolog dari universitas ternama di Amerika Serikat. Namanya, nama bukunya, judul Mindset itu. Maaf, ada petasan. Ya, fixed mindset. Jadi gimana? Fixed mindset dan growth mindset. Jadi fixed mindset itu pola pikir yang melihat kesalahan itu sebagai tanda bahwa kita tuh nggak berbakat di suatu hal. Mas Fakih, suaranya kurang terdengar. Sekarang udah jelas? Sekarang udah jelas ya? Oke, saya balik lagi ya. Dan growth mindset, oke. Saya balik lagi ya. Tadi ada dua mindset di bukunya Carol Dweck. Judulnya Mindset. Di situ Carol Dweck menyebutkan dua tipe mindset, fixed mindset dan growth mindset, ya kan? Nah, tadi saya sudah jelasin tentang fixed mindset. Sekarang saya jelasin tentang growth mindset. Growth mindset itu adalah mindset yang memandang kekurangan atau kesalahan itu sebagai peluang buat memperbaiki diri. Jadi, banyak dari kita tuh yang punya mental fixed mindset, yang punya mindset itu fixed mindset. Jadi kalau gagal ya udah berarti gue nggak berbakat, berarti gue memang tidak ditakdirkan untuk sukses di bidang ini, berarti gue harus move on. Padahal nggak juga. Padahal bisa jadi kegagalan itu kita maknai ulang sebagai proses. Kita maknai ulang sebagai kesempatan. Oh ternyata gue salah di sini, berarti gue tahu nih gue harus belajar dari mana, dari kesalahan itu. Gitu. Nah, cara menghadapi kegagalan sebetulnya ya seperti itu. Ya kita ya kalau udah gagal ya gak ada gunanya juga kecewa karena itu sudah terjadi, gak ada gunanya juga marah karena ngapain marah gitu kan. Yang kita bisa lakukan adalah ya kita fokus ke hari ini dan memandang masa depan. Di masa depan kita bakal ngapain. Balik lagi sebetulnya ke konsep dikotomi kendali tadi yang tadi sempat disebutkan, bahwa sebetulnya banyak hal di dunia ini itu yang nggak bisa kita kontrol. Contohnya adalah misalnya kesuksesan kita dalam SBMPTN itu nggak bisa kontrol, tapi kita bisa mengontrol pola belajarnya, dan apa yang kita pelajari itu bisa kita, dan kita sesuatu yang kita nggak bisa kontrol, ya sesuatu yang kita nggak bisa kontrol itu berpeluang besar untuk menimbulkan kekecewaan. Jadi sebetulnya dari awal nggak usah berharap. Karena sesuatu itu tuh nggak bisa kita kontrol gitu. Karena kan yang memutuskan kita SBMPTN lulus atau enggak itu kita atau bukan sih? Iya. Bukan kembali kita, lagi kan? Kayak ke dikotomi kendali ya. Iya. Ya bukan.
hasil kerjaan kita juga bukan kita yang mengendalikan. Yap, betul. Mungkin sebagian. Kalau misalnya kita belajar lebih prepare lagi gitu. Persiapannya itu ada di dalam kontrol kita. Hasilnya itu bukan di dalam kontrol kita. Jadi ngapain kecewa terhadap sesuatu yang bukan merupakan kontrol kita. Iya. Oke. Oke, mungkin lanjut lagi. Dan ini mungkin terakhir nih ya. Kebiasaan apa nih yang dapat kita bentuk dari sekarang agar kita punya growth mindset dan kita mudah untuk berdamai dengan diri sendiri. Mulai dari sekarang nih, karena kita ya harus dimulai dengan langkah konkret kan, Sobat Keren. Silakan Mas Waki. Kayaknya yang saya pikirkan itu mirip-mirip sama isi buku Filosofi Teras sih. Jadi pertama yang harus kita lakukan adalah kita harus kita harus punya kebijaksanaan untuk memilih apa yang sebetulnya perlu dipusingin dan apa yang sebetulnya nggak perlu dipusingin. Karena terkadang kita tuh fokus memusingkan sesuatu yang sebetulnya tuh kalau kita pusingin itu nggak akan terjadi apa-apa, dan kalaupun kita nggak pusingin pun nggak akan terjadi apa-apa. Contoh tadi yang saya bilang mengenai kekecewaan atau mengenai ketersinggungan. Banyak banget di antara kita yang kalau sudah tersinggung sama orang lain, kita pikirin tuh terus perkataan orang lain. Ada orang yang menghina kita, katakanlah ya. Misalnya kita dibilang tidak berbakat, kita dibilang nggak akan sukses, mungkin banyak orang yang bilang kalau masa depan kita nggak akan baik, terus kita pikirin aja perkataan orang-orang itu. Sebetulnya nggak masuk akal. Kenapa mikirin perkataan orang? Apakah perkataan orang itu semerta-merta sangat berpengaruh pada kehidupan kita? Kan enggak. Banyak di antara kita yang sibuk memikirkan hal-hal seperti itu sampai akhirnya kita lupa bahwa sebetulnya perkataan orang lain itu ada di luar kontrol kita, dan itu tuh nggak perlu dipikirin. Yang perlu dipikirkan adalah sebetulnya mindset kita terhadap atau respon kita terhadap perkataan orang lain. Kalau misalnya orang lain bilang kalau kita nggak berbakat, tapi di dalam diri kita sendiri kita bilang, oh sebetulnya gue berbakat dan sebetulnya gue punya potensi, kita sebetulnya nggak perlu mikirin perkataan orang. Seperti itu. Nah, waktu yang kita gunakan untuk mikirin perkataan orang, pada akhirnya bisa kita alihkan untuk fokus kepada fokus kepada hal-hal yang sifatnya mendorong pengembangan diri. Misalnya, ya kita bisa jadi waktu yang kita gunakan untuk mikirin perkataan orang bisa kita pakai buat baca buku, mungkin bisa habis 1 bab atau 2 bab setiap harinya. Jadi hal-hal seperti itu. Jadi kita harus punya dulu kebijaksanaan atau wisdom mengenai sesuatu yang sebetulnya ada di dalam kontrol kita atau enggak. Setelah itu, setiap hari sadari bahwa dunia ini tuh kenyataannya memang penuh dengan kekecewaan dan sebagainya. Memang penuh tuh orang-orang yang bersedia menjatuhkan kita. Ya kita harus sadari itu. Nggak semua yang ada di dunia ini baik sebetulnya. Baik atau enggak itu tergantung persepsi kita memandang sesuatu. Jadi setiap hari, setiap pagi, ketika memulai hari, jangan berekspektasi yang baik, karena ketika kita kecewa itu salah kita karena kita berekspektasi. Tetapi pun jangan memandang negatif sesuatu, ya karena itu pun salah juga. Jadi ya kalau ditanya dimulai dari mana, dimulai dari fokus ke diri sendiri, nggak mikirin perkataan orang lain, dan mulai untuk tidak menaruh ekspektasi pada apapun yang berada di luar kontrol kita. Betul. Filosofi teras nih. Oke, ini ada beberapa pertanyaan Mas Fakih dari para sobat keren nih. Yang pertama dari Kak Intan Hanifatun. Nih, pertanyaannya, Kak Fakih, gimana caranya berdamai dengan diri sendiri after someone hurting us? Waduh, sepertinya curhat nih. Terus kadang kita ingin memaafkan si dia di lisan, tapi hati kita tetap masih ngerasa sakit gitu.
Nah, curcol nih, curcol. Oke, nih langsung dijawab aja nih, atau gimana? Iya, silakan. Dijawab aja langsung. Berdamai dengan diri sendirinya karena sudah disakiti oleh seseorang, apa ya? Berarti ada perasaan kecewa kan ya? Sudah disakiti oleh orang, Iya, terus ada perasaan kecewa. Sebetulnya menurut saya kekecewaan itu nggak akan muncul kalau sebetulnya kita nggak menaruh ekspektasi kepada orang yang balik lagi. menyakiti kita sih. Iya, Betul. balik lagi Iya, iya. sebetulnya. Karena eh, ini ya, kalau menurut saya nih ya, kita itu tersakiti oleh orang, kita tuh tidak tersakiti oleh orang lainnya gitu. Kita tuh nggak kecewa karena perilaku orang lainnya gitu. Kita itu kecewa karena ekspektasi kita terhadap orang itu tuh ternyata tidak terwujud, makanya kita tuh kecewa gitu. Jadi yang sebetulnya harus di manage Betul, dari betul. awal itu adalah ekspektasinya. Hmm. Ya, ya, Berarti, sobat. iya kan? Betul, betul. Setuju, setuju. Artinya ya, sobat keren, rumusnya itu gampang aja. Gampang aja betul. Jangan berekspektasi tinggi, lalu kita juga fokus aja kepada hal yang bisa membangun diri. Karena ya percuma juga kita emosi sama tersinggung atau merasa tersakiti. Karena ya nggak produktif. Akhirnya nggak Rumusnya kayak produktif. gitu ya. Oke. Iya, akhirnya nggak Nah, ini produktif. ada pertanyaan lagi Hmm. dari mhsn.kai. Gimana bedain antara ground mindset sama pasrah? Pasrah. Bedanya ground mindset. Ya Iya, beda lah, ya beda lah. Kalau menurut beda. saya pasrah itu lebih dekat sama fixed mindset sih sebetulnya. Hmm, Pasrah sama hasilnya udah, kalau gagal ya gagal aja gitu. Nggak perlu memperbaiki diri. Kalau misalnya kalau apa ya, konsep pasrah ini yang dimaksud oleh MHSNH ini seperti apa, saya kurang lengkap, karena kalau menurut saya pasrah itu ya menyerahkan apa ya, nggak berbuat sesuatu kayak gitu untuk memperbaiki kayak keadaan. iya, nggak ada usaha ya. Nggak ada usaha untuk memperbaiki keadaan. Padahal poinnya ground mindset kan ketika kita gagal, ya kita berusaha kembali gitu. Betul. Ketika kita gagal, kita memandang kegagalan itu sebagai peluang untuk belajar, yang harusnya kita berusaha lagi gitu. Kita memulai dari awal dengan semangat baru kayak gitu. Jadi beda banget sih sama pasrah. Betul, betul, betul. Mm-mm. Oke. eh jadi ya simple aja sih menurut kita sobat keren, kalau cara berdamai dengan diri sendiri itu ya kita jangan memberikan ekspektasi tinggi terhadap suatu hal. Lalu misalnya kita kecewa, kita nggak perlu sesali itu, kita fokus aja kepada hal yang membangun kapasitas diri kita. Lalu kita juga harus bijaksana dan ingat bahwa ya setiap hari itu banyak hal yang bisa bikin kita kecewa. Ya, Jadi ya itu sudah hal yang lumrah, hal yang sudah biasa. Ya sudah, kita akan lebih mudah untuk menerima bahwa ya kita damai dengan diri kita sendiri. Pada poinnya gitu ya, Mas Fakih. iya, betul. Nah, oke, lanjut aja. Nah, yang kalau dari tema sih ya poinnya kita udah dapet. Mungkin ada statement dari Mas Fakih lagi mengenai eh, bagaimana nih cara kita untuk berdamai dengan diri selain dari yang tadi kita bahas ya, poin-poin lain. Oh ya, ngomongin tentang berdamai dengan diri sendiri, ini nih banyak banget teman-teman saya yang cerita kalau dia sedang merasa insecure. Nggak tahu ya, insecurity ini kayaknya jadi fenomena yang udah ngetrend banget di kalangan anak-anak usia 20-an tahun. Banyak di antara kita yang insecure karena membandingkan hidupnya dengan hidup orang lain yang dianggap lebih baik dari dia, kayak gitu. Sampai akhirnya ya instead of fokus memperbaiki diri sendiri, akhirnya dia fokus ke membanding-bandingkan diri, dan pada akhirnya ngerasa diri sendiri bahwa kayaknya gue bukan apa-apa nih kalau dibandingin sama orang lain. Gue bukan apa-apa nih kalau misalnya dibandingin sama kesuksesannya si A, si B, dan lain-lain sebagainya. Nah, kalau ngomongin tentang insecurity, menurut saya insecurity itu bisa muncul
karena kita tuh sebetulnya nggak punya alasan yang kuat aja kenapa kita melakukan sesuatu. Misalnya nih ya, kita ngebandingin diri kita yang baru lulus S1 sarjana gitu, kita ngebandingin sama teman kita yang udah S2. Sebetulnya kayak gitu. Terus kita bilang kayak, wah gue insecure nih, temen gue udah pada S2 sedangkan gue masih S1 dan gue insecure gara-gara itu. Sebenarnya kalau misalnya kita punya alasan kenapa kita tetap S1, ya kita sebetulnya nggak perlu ngebandingin diri kita sama orang lain yang udah S2. Mungkin dia S2 itu buat kebutuhan lain gitu, dengan alasan lain yang lebih kuat kayak gitu. Dan kita tetap S1 ya karena kita pun juga punya alasan lain kayak gitu. So, actually kalau misalnya kita udah tahu, we know the reason why we do it, sebetulnya kita nggak perlu ngerasa insecure dan kita nggak perlu ngebanding-bandingin diri kita sama orang lain. Sama, ya kita mesti tahu bahwa sebetulnya kita worth pantas mengerjakan apa yang kita lakukan dan kita tahu alasannya, kita udah punya tujuannya seperti apa, kita tahu step-stepnya dan kita nggak perlu ngebanding-bandingin itu sama orang lain kayak gitu. Ini erat kaitannya juga sama konsep tentang berdamai dengan diri sendiri sih. Berdamai dengan diri sendiri untuk tidak membandingkan diri sama orang lain. Iya, kadang kita insecure tuh kalau ngelihat orang lebih sukses dari kita ya. Padahal sukses itu ya ketika kita siap untuk menerimanya, maka Tuhan, Allah akan berikan. Jadi yang penting kita pastikan kalau diri kita itu siap menerima hal itu ya. Ya. Jadi kita fokus kepada banyak. Dalam tanda kutip memantaskan dirinya kayak fokus ke memperbaiki dirinya sih. Oke, banyak banget poin-poin penting yang sudah kita bahas nih. Jadi sobat keren, mungkin saya ulang lagi poin-poinnya. Yang tadi paling penting adalah jangan memberi ekspektasi tinggi terhadap suatu hal. Lalu kita juga fokus untuk kepada hal yang membangun kapasitas diri. Juga setiap hari kita harus sadari bahwa banyak hal yang membuat kita kecewa. Maka kita akan lebih mudah untuk berdamai dengan diri sendiri. Mungkin seperti itu, Mas Fakih. Mungkin ada last statement nih. Intinya sebetulnya, kalau ngomongin tentang konsep berdamai sama diri sendiri, untuk berdamai dengan diri sendiri itu sebetulnya perlu yang namanya kebijaksanaan. Kan kalau dalam filosofi teras atau stoicisme, tadi yang sempat disebutin, itu kan ada 4 virtue ya. Yang satu adalah kebijaksanaan, yang kedua adalah menahan amarah, terus yang ketiga adalah keberanian, yang keempat itu keadilan, itu bisa ditukar-tukar tuh. Dan dalam hal berdamai dengan diri sendiri, menurut saya virtue yang pas itu ya tentang kebijaksanaan. Sama sebetulnya keadilan juga sebetulnya. Ketika kita bijak memilah mana yang perlu difikirkan dan mana yang nggak perlu difikirkan. Kayak misalnya ketika kita kecewa sama orang lain, itu kan nggak perlu dipikirin kan. Ketika kita tersinggung dengan perkataan orang lain, ngerasa direndahkan atau merasa terhina dengan perkataan orang lain dan tindakan orang lain, itu kan nggak perlu difikirkan. Nah, waktu yang kita gunakan untuk memikirkan hal-hal itu bisa kita gunakan untuk belajar hal baru, untuk baca buku misalnya. Mungkin bisa dapat 1-2 bab seperti itu. So, kita harus mulai dulu punya kebijaksanaan, mana sih yang perlu dipikirin dan mana yang perlu dipusingin atau nggak perlu dipusingin, seperti itu. Sama, kita harus adil sih sama diri sendiri. Seperti yang saya kasih contoh tadi, orang banyak insecure karena ngebandingin diri sendiri sama orang lain. Dan menurut saya itu tuh nggak adil sama sekali. Kita jadi nggak adil sama diri sendiri. Ya boleh jadi orang udah start dari angka 5 sampai angka 10, kita baru start dari angka 0. Jadi kita ngebandingin itu sama orang lain. Ya kita nggak adil sama diri sendiri, seperti itu. Dan ketika kita memikirkan sesuatu yang sebetulnya nggak perlu dipikirin, kita pun nggak sedang melakukan dalam tanda kutip ketidakadilan sama pikiran kita. Yang seharusnya kita pikirin, kita nggak pikirin. Yang seharusnya kita nggak pikirin, kita malah pikirin, kayak gitu. Dan itu kan akhirnya bikin diri kita terhambat pertumbuhannya. Seperti itu. Dan kita ya jadi nggak bisa berdamai sama diri sendiri. Betul. Kita kurang-kurangi lah. Bukan kurang-kurangi ya. Bisa memilah ya perkataan orang-orang ya. Mana yang kritik,
mana yang saran, Betul. mana yang kira-kira ini hanya menyinggung nih. Ya, yang Gitu ya. kalau cuma nyinggung sih nggak usah dipikirin. Iya, pasti. Oke, Mas Fakih, terima kasih. Banyak banget nih hal-hal yang udah yang kita pelajari di sini. Eh, Semoga bermanfaat juga nih buat sobat keren yang sedang menyaksikan. Mungkin kalau misalnya ada sobat keren yang pengen tanya-tanya lebih lanjut, nih soalnya ada beberapa juga nih yang mau nanya, bisa langsung ke Mas Fakih kali ya? Bisa banget. Kan ini akun Instagram saya kelihatan di sini. Di DM juga nggak apa-apa. Iya. Oke, jadi mungkin sobat keren yang belum dapat kesempatan bertanya, bisa langsung tanya aja ke Mas Fakih via DM. Ya insya Allah nanti Mas Fakih bakal kasih saran-saran, masukan buat sobat keren. Oke, sekali lagi terima kasih Mas Fakih. Terima kasih untuk sobat keren. Terakhir saya pengen kasih pengumuman, tadi saya sudah janjikan nih ke sobat keren Mas Fakih. Kalau misalnya sebelumnya kita udah ngadain lomba video Hari Perdamaian yang inline juga nih dengan tema diskusi kali ini. Jadi kita ambil 3 juara. Juara ketiga dulu ya, juara ketiga dari akun Renaldi_Hidayat. Juara 3-nya. Lalu juara 2-nya dari akun Isma Chan. Dan juara 1-nya dari akun Fadal_Hibat_. Nanti posternya akan kita posting juga di Instagram Islamku Keren dan link ke video-video pemenang. Jadi tunggu aja. Oke, terima kasih. Mungkin kalau misalnya saya ada salah kata, Mas Fakih, saya mohon maaf. Dan juga kepada sobat keren. Sekali lagi terima kasih, Mas Fakih. Terima kasih juga udah diajak buat ngobrol malam ini. Oke. Oke, sekali lagi terima kasih ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.